Bismillahirrohmanirrohim. Kita memahami bersama, kata coaching memiliki kata dasar coach, dan istilah coach ini ternyata berasal sejak abad ke-16, dari sebuah desa kecil di negara Hongaria. Di negara ini, coach ternyata adalah sebuah kereta beroda bentuk sederhana, yang difungsikan untuk memindahkan tumpukan jerami dari ladang ke gudang. Pada awalnya kereta sederhana yang disebut coach ini, ditarik manusia atau hewan. Seiring perkembangannya coach dibuat sedemikian rupa, bukan hanya untuk mengangkut, memindahkan, membawa barang, tetapi juga memindahkan orang. Dari tahun 1600-an di Hongaria, kata coach dipopulerkan kembali 200 tahun kemudian di Amerika, yaitu sekitar tahun 1830-1831, kata coach di sini mulai diterapkan dan dipakai sebagai gelar untuk para guru, instruktur dan trainer atau pelatih olahraga. Di sisi lain, dalam kurun waktu 100 tahunan di Amerika dan Inggris, kata coach berevolusi pula sebagai sebuah bentuk moda atau alat transportasi yang terbuat dari kayu dan besi. Pertumbuhan teknologi transportasi pun semakin maju. Di Amerika dan Eropa marak pembuatan moda-moda alat transportasi baru, seperti kereta uap, mobil, dan menyusul perakitan bus-bus angkutan untuk manusia. Setelah ini, mulai banyak bus-bus angkutan antar kota berukuran besar di Amerika yang memakai istilah bus coach. Dan ternyata istilah bus coach ini langgeng hingga saat sekarang. Seorang peneliti bernama Erik de Haan, dalam sebuah penelitiannya menguatkan makna kata coach, yang berasal dari sebuah bentuk alat transportasi kendaraan bentuk kayu atau besi, yang awalnya ditarik oleh seekor kuda di abad ke-15-16 sebagai titik awal pengaplikasiannya ke dunia pendidikan. Lebih lanjut, kata coach disebut sebagai alat transportasinya, sedangkan coaching adalah aktivitas dalam mengangkut, membawa atau memindahkan. Dari pemaparan sejarah ini, jelaslah bahwa pada masa awal, kata coach dan coaching adalah simbol yang dipakai untuk menjelaskan bahwa ada alat transportasi yang disebut coach, dan aktivitas coach yang membawa orang-orang ke tempat yang mereka inginkan disebut coaching. Seiring berjalannya waktu, istilah coach dan coaching ini terus menjadi semacam pemahaman bahwa tempat yang diinginkan orang-orang ini kemudian disebut coaching, bisa berbagai hal, seperti goal, cita-cita, impian, potensi, kekuatan maksimum, solusi, tujuan hidup, dan lain sebagainya. Tetapi seorang coach juga harus lebih dulu mengetahui tempat yang diinginkan coach ini dengan jelas. Karena seorang coach bukan bertugas memberitahu, dari orang yang tidak tahu menjadi sekedar tahu, tapi dalam aktivitas coaching yang sebenarnya, memang berbeda dengan training, mentoring, consulting, dan lain-lain. Perbedaan aktivitas kerja ini menjadi jelas, karena dalam aktivitas coaching, seorang coach berperan memandu, membentuk, menuntun, merangkul, mengayomi seorang coachee pada tujuannya. Di sini seorang coach harus jeli melihat potensi kekuatan coachee, akan diarahkan kemana, akan dijadikan seperti apa, langkah-langkah apa yang harus dipetakan untuk mencapai tujuan coachee.